Halo semua, balik lagi nih sama aku Uti di cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan sama Riko sudah sampai bab 29. Mau tau nggak lanjutannya gimana? Tetap dengerin ya. Setelah masuk, Intan menutup pintu tanpa menguncinya. Untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu, ia bisa melarikan diri dengan cepat. Intan duduk di sofa, lalu membuka buku dan membacanya. Sudah 1 jam berlalu. Intan merasa bosan dan mengantuk. Buku yang ia baca sebenarnya sudah sering ia baca, dan ia sudah menghafalnya. Ini kenapa Mas Riko nggak tidur-tidur sih? Batin Intan. Ia mengintip Riko dari balik bukunya. Dan Riko tahu itu. Riko sudah tahu kalau Intan hanya berusaha menghindarinya. Mulai dari pintu kamar yang dikunci, akhirnya Riko pun berinisiatif mengajak Intan tidur di kamarnya. Karena sudah malam dan lelah, Riko menaruh ponselnya di nakas, lalu menghampiri Intan. "Kamu mau sampai kapan baca buku?" tanya Riko sambil mengambil buku Intan lalu menutupnya dan menaruhnya di sofa. Besok tuh aku ujian mas, aku mesti belajar," ucap Intan menolak bukunya diambil. Udah ayo tidur," ajak Riko sambil menggendong tubuh Intan ala bridal style. Setelah itu membaringkannya di ranjang dan menyelimutinya. Intan pun pasrah. Ia menarik selimut itu hingga menutupi dadanya. Setelah membaringkan Intan, Riko mematikan lampu utama lalu tidur di samping Intan. Ia memasukkan tubuhnya ke dalam selimut yang sama dengan Intan. Ia bisa melihat Intan sangat tegang dengan pencahayaan lampu tidur. "Kamu kenapa? Kok tegang banget? Kan kita udah sering tidur bareng. Kamu tuh harus mulai terbiasa dari sekarang," ucap Riko pada Intan. Iya mas," balas Intan lalu memiringkan tubuhnya membelakangi Riko. Riko pun menggeser tubuhnya ke arah Intan, lalu memeluknya dari belakang. Intan tersentak kaget, jantungnya berdetak lebih kencang. "Mas, lepas ah, gerah tahu," ucap Intan berusaha melepas pelukan Riko. "Kalau gerah, ya lepas aja bajunya," ucap Riko dengan entengnya dan tetap memeluk Intan. Intan pun semakin ngeri. Ia menyesal telah memakai piyama tebal. Riko menghirup aroma tubuh Intan yang selalu wangi menurutnya. Tanpa komando, junior Riko mulai menegang. Intan bisa merasakannya karena tubuh Riko menempel pada tubuhnya. Jantung Intan semakin berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Ia benar-benar takut. Ia merasa tidak nyaman dan gelisah. Riko bisa merasakan debaran jantung Intan. Ia sendiri juga gugup. "Udah tidur. Aku gak bakal ngapa-ngapain. Percaya deh," ucap Riko berbisik di telinga Intan. Intan pun mengangguk dan memejamkan matanya. Keesokan harinya, Intan bangun kesiangan lagi karena tadi malam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Motornya juga belum dibawa ke tukang tambal ban. Akhirnya Intan pun membangunkan Riko. "Mas bangun, ini udah siang, anterin aku ke sekolah," ucap Intan sambil menggoyang tubuh Riko. Emang jam berapa sih?" tanya Riko sambil berusaha membuka matanya. "Udah 5:30, jawab Intan. Riko pun segera membuka matanya lalu duduk di tepi ranjang. "Yaudah mandi sana, aku siap-siap dulu," perintah Riko. Intan pun segera keluar dari kamar, lalu menuruni tangga dan masuk ke kamarnya. Setelah siap, Intan menyantap roti dengan selai di meja makan dan meminum susu. Namun Riko belum juga turun. Intan pun menyusul Riko ke kamar atas. Karena terburu-buru, Intan lupa mengetuk pintu dan langsung membuka pintu kamar Riko. Untungnya, Riko sudah memakai celana dan kemejanya. Intan pun menyambar dasi di ranjang, lalu mengikatnya di leher Riko. Riko pun tersenyum senang. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Intan dan akan menciumnya. Sayangnya, Intan memundurkan tubuhnya ketika sudah selesai mengikat dasi di leher Riko. "Sial," batin Riko geram. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!